Shalom saudara, kita mau beribadah dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu yang boleh kami alami dalam hidup kami. Kalau kami masih ada sampai hari ini Tuhan, kami percaya semua karena anugerah-Mu. Sebentar kami ingin memuji dan juga meninggikan nama-Mu, hadirlah di tengah kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur karena hanya anugerah-Mu yang membuat hidup kami sampai ada sekarang. Sebab itu kami mau memuji nama-Mu. Kami mau memuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih. Yesus, Yesus, kami berterima kasih. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu yang membuat kami ada sampai sekarang Tuhan. Sebab itu kami mau memuji-Mu untuk selama-lamanya. Selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Yesus, Engkaulah juru selamat kami. Kami tahu dalam janji-Mu ada kemenangan kami Tuhan. Kami mau nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidup kami. Yesus, Engkau juru selamatku dalam janji-Mu. Kemenangan kami Tuhan, kemenanganku untuk selama-lamanya. Kami mau nyatakan besar setia-Mu dalam hidup kami. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau juru selamatku dalam janji-Mu. Kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamat kami. Yesus, Engkau juru selamatku dalam janji-Mu. Kemenangan kami Bapa. Untuk selama-lamanya kami mau nyatakan besar setia-Mu di dalam hidup setiap kami. Besar setia-Mu Tuhan di hidup. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Yesus, Engkau juru selamat kami. Yesus,
Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Engkau segala-galanya di hidup kami. Kami mau angkat tangan dan suara kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Engkau segalanya bagi kami. Engkau segalanya bagiku. Engkau segalanya di hidup kami. Engkau segalanya di hidupku. Kami mau angkat tangan kami. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Kami mau angkat suara untuk memuji-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu. Engkau segalanya bagi kami. Engkau segalanya bagiku. Engkau segalanya di hidupku. Kami mau angkat suara. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Kami mau angkat suara kami Tuhan. Ku angkat suara memuji-Mu. Engkau segala-galanya di hidup kami. Engkau segalanya di hidupku. Kami mau angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Kami mau angkat suara memuji-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu. Engkau segalanya. Engkau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Kami mau angkat suara. Ku angkat suara memuji-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, Engkau yang mengadakan dan menjadikan hari ini sehingga kami boleh beribadah. Terima kasih buat anugerah Tuhan, berbicara bagi kami, sampaikan firman-Mu bagi kami dan buat kami mengerti Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Biar kami senantiasa ada dalam rencana dan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami mendengarkan firman ini. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Kita berjumpa kembali di hari Minggu ini di dalam ibadah Sunday online. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Dan saya percaya juga penyertaan Tuhan selalu ada atas kita. Saudara, semua orang percaya ya tentu merindukan hidupnya itu disertai oleh Tuhan. Seperti halnya juga kita semua, kita pasti merindukan hidup kita disertai oleh Tuhan. Tetapi seringkali dalam kehidupan ini kita menghadapi tantangan, persoalan, masalah. Lalu kita bertanya ya, di manakah penyertaan Tuhan itu?
Kalau Tuhan beserta, ya bagaimana mungkin ya masalah ini bisa terjadi. Kalau Tuhan beserta, ya kenapa usaha saya seperti ini. Kalau Tuhan beserta dengan saya, ya kenapa keluarga saya begini. Kalau Tuhan beserta dengan saya, kenapa ya suami saya begini. Ada begitu banyak pertanyaan dari banyak orang-orang percaya yang meragukan penyertaan Tuhan. Ya, kenapa saudara? Karena kita berpikir kalau Tuhan menyertai kita, kalau Tuhan ya ada bersama-sama dengan kita, maka itu artinya bahwa hidup kita akan aman, hidup kita damai, kita tidak akan mengalami ya persoalan apapun, kita tidak akan pernah mengalami tantangan dalam hidup kita dan lain sebagainya. Banyak dari kita yang salah, ya memiliki konsep yang salah tentang penyertaan Tuhan, memiliki konsep yang salah tentang ya perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Saya mau saudara supaya kita ini sebagai orang percaya, kita memiliki satu konsep yang benar ya bahwa mengiring Tuhan itu ya berbicara tentang bagaimana kita membayar harga, bagaimana kita diproses dan bagaimana kita dimatikan di dalam kedagingan. Kita tentunya sering membaca ya di dalam Mazmur 91 ya ayat 14 dan ayat 15 berkata saudara, Mazmur 91 ayat 14 sampai ayat 15. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ya, seringkali ketika kita membaca ayat-ayat yang enak, ya janji-janji Tuhan yang kita rasa itu ya wow ya ini bisa saya pegang sehingga ya saya boleh mengalami keberkatan. Ketika kita membaca ayat-ayat dan janji-janji Tuhan, banyak dari kita yang mengimaninya itu baik. Tapi mari kita mengerti tentang konsep ya dari ya kekristenan yang sesungguhnya supaya kita tidak salah. Ayat ini berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Ayat ini berkata, ya orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, ya dan dia mengenal nama Tuhan. Firman ini berkata, lalu ia berseru kepada Tuhan, ya maka Tuhan menyertai dia dalam kesesakan. Jadi kata firman Tuhan dengan kata lain di sini adalah ya kalau kita melihat sungguh hatinya melekat kepadaku. Ya, jadi Tuhan sedang berbicara di sini tentang seorang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Berarti ini orang luar biasa, hatinya tidak melekat kepada harta, hatinya tidak melekat kepada dunia, tapi hatinya melekat kepada Tuhan. Kita tahu orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, tentunya dia lebih suka melakukan kehendak Tuhan dan bukan kehendak dirinya sendiri. Karena hatinya itu sudah tertawan kepada Tuhan. Ya, jadi firman Allah berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Berarti orang yang hatinya melekat kepada Tuhan itu sama dengan dia menjadikan Tuhan itu sebagai harta satu-satunya yang paling berharga yang dia miliki di dalam hidupnya. Nah, orang seperti ini dikatakan oleh firman Tuhan, ya. Orang-orang yang seperti ini yang hatinya melekat kepadaku dan mengenal namaku. Ya, sebab banyak orang ya percaya kepada Tuhan tapi nggak kenal Tuhan. Ya, dan pengenalan itu berbicara tentang hubungan pribadi. Ya, ada banyak orang ya cuma tahu tapi tidak mengenal. Ayat ini berkata, kalau orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, dia mengenal Tuhan. Kita tahu kalau kita mengenal itu berarti ya saya tahu dia tuh nggak seneng kalau saya begini. Ya saya mengenal suami saya dengan baik. Kenapa? Karena orang terdekat saya itu suami saya. Saya tahu kalau dia bersikap begini, oh dia nggak suka. Kalau dia udah mulai gini, oh dia bete. Kalau dia begini, oh dia lapar. Saya tahu kenapa? Karena saya kenal suami saya. Setiap hari saya bersama-sama dengan dia.
Nah, dikatakan di sini sesungguh hatinya itu melekat kepada Tuhan dan dia mengenal nama Tuhan. Berarti orang ini seorang yang memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Tuhan. Tapi perhatikan ayat di sana berkata, ketika dia berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai dia dalam kesesakan. Ya, saya lagi membahas tentang arti penyertaan Tuhan. Ya, apakah arti penyertaan Tuhan bagi kita, saudara? Ya, penyertaan Tuhan itu bukan berarti Tuhan berserta kita lalu kita ndak ada masalah, kita ndak ada pergumulan, hidup kita baik semua, keluarga kita baik semua, keuangan kita baik semua. No, saudara, kenapa banyak orang akhirnya kecewa mengiring Tuhan? Karena mereka berpikir ya Tuhan yang berjanji menyertai mereka, itu berarti hidupnya akan baik-baik saja. Kalau kita lihat ayat ini berkata, orang yang mengenal Tuhan, hatinya melekat kepada Tuhan, orang yang sudah menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harta dalam hidupnya, lalu dia berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab dia. Dan ayat ini berkata, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Ya, saya pengen kita garis bawahi ya, kesesakan. Dengan kata lain, saya mau bilang kepada setiap kita, saudara, orang yang sudah dekat dengan Tuhan pun seringkali akan diizinkan memasuki lembah kekelaman, mengalami yang namanya kesesakan. Ya, tetapi luar biasanya bagi kita yang mengenal Tuhan, hati kita melekat kepada Tuhan, dikatakan di dalam kesesakan itu Tuhan menyertai. Beda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan dan tidak melekat hatinya kepada Tuhan, sama-sama mengalami kesesakan. Perbedaannya di mana Tuhan menyertai kita. Sementara orang yang tidak mencintai Tuhan dengan segenap hatinya, ya dalam kesesakan tapi tidak ada penyertaan Tuhan. Saya pengen membuka paradigma kita semua bahwa orang yang dekat dengan Tuhan pun ya akan diizinkan berada di dalam kesesakan. Kita sedang membahas ya banyak di dalam mesbah doa ya, berapa waktu yang lalu kita sudah membahas bagaimana perjalanan bangsa Israel. Bangsa Israel ya dibawa Tuhan keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan. Karena mereka diperbudak dengan hebat di sana ya. Mereka mengalami kehidupan yang tidak manusiawi di Mesir. Mereka diperbudak kerja paksa. Lalu akhirnya Tuhan berfirman kepada Musa sebagai orang yang dipilih Tuhan untuk membawa keluar bangsa itu. Tuhan berkata, Musa, kamu pergi ya, temui Fir'aun, raja Mesir. Katakan kepada dia bahwa aku telah berfirman kepadamu untuk membawa bangsa itu, umat pilihanku, keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah tetapkan. Tapi Tuhan bilang kepada Musa, tetapi ya kalau engkau pergi ketemu Fir'aun, Fir'aun tidak akan membiarkan engkau pergi. Kenapa? Sebab aku mengeraskan hatinya. Saudara ya, kalau saya mungkin yang menjadi Musa, saya akan berkata, lah Tuhan, kenapa engkau suruh saya pergi ketemu Fir'aun untuk membebaskan bangsa ini pergi, lalu engkau sendiri yang mengeraskan hati Fir'aun. Saudara, ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedep ya. Ini yang ngeri-ngeri sedep itu artinya apa? Ya Tuhan sudah berjanji, kamu pergi, aku yang menyuruh Musa. Ketemu Fir'aun, bilang ya aku menyuruh engkau membawa bangsa ini keluar. Ya, karena itu adalah umat kesayanganku. Tapi Tuhan bilang, tapi Fir'aun tidak akan mengizinkan engkau karena aku akan mengeraskan hatinya. Kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan dalam hidup ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang kecewa. Orang-orang yang marah dengan Tuhan. Kenapa Tuhan melakukan ini? Kan saya maunya begini, Tuhan yang suruh saya begini, tapi di tengah jalan saya mengalami yang namanya jalan buntu. Sehingga Musa ketika dia berbicara kepada Fir'aun, ya,
Dia diproses lama saudara dengan Fir'aun. Sampai tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, sampai tulah yang ke-10. Ya, baru Tuhan itu berkata, ya bersiaplah. Kenapa enggak dari awal saja dulu Tuhan membiarkan ya mereka pergi dengan Tuhan menjamah hati Fir'aun untuk membebaskan bangsa ini keluar. Ada banyak hal yang tidak kita mengerti dalam hidup ini. Makanya mengikut Tuhan itu jangan punya konsep yang salah, ubah paradigma kita sehingga kita bisa mengerti bahwa oh yang Tuhan mau itu begini. Jalani saja hidup ini saudara ya dengan mata yang terus tertuju kepada Tuhan. Jalani setiap proses hidup kita supaya kita bisa melihat perkara-perkara besar. Ya Tuhan berkata, aku sengaja ya membuat Fir'aun mengeraskan hatinya supaya aku bisa melakukan perkara-perkara besar di tengah-tengah orang Mesir, supaya engkau orang Israel dan orang Mesir melihat perbuatan-perbuatanku yang ajaib dan mereka percaya sungguh-sungguh kepadaku dan mempercayakan hidupnya kepadaku. Dan buktinya apa saudara? Tuhan sudah melakukan begitu banyak tanda ajaib. Ya tongkat berubah menjadi ular. Ya Tuhan sudah membuat tanda-tanda yang ajaib dengan tulah-tulah yang terjadi. Bayangkan ketika anak sulung mati, hanya orang Mesir yang anak sulungnya mati. Bahkan anak ternak yang sulung pun juga mati. Tapi orang Israel milik mereka tidak mati. Harusnya itu membuat mereka melihat bahwa Tuhan itu benar-benar ada sehingga mereka hidup takut akan Tuhan. Tetapi ternyata tidak saudara, semua yang sudah Tuhan izinkan terjadi itu tidak cukup membuat bangsa Israel mempercayai Tuhan dan mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Ya, apa sih arti penyertaan Tuhan itu? Tuhan mau supaya kita bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, saudara. Ketika mereka mengalami tantangan di padang gurun, mereka bilang kepada Musa, oh jadi kamu bawa kami ke padang gurun ini untuk mati kelaparan di sini. Musa, mending kami mati di Mesir, kami mati di depan kuali yang banyak daging, banyak roti. Daripada kami mati di sini, tapi kami mati kelaparan di padang gurun. Mending kami jadi budak, itu loh saudara. Mengapa Tuhan harus mengizinkan kesulitan dan kesukaran terjadi? Supaya dicuci otak bangsa ini. Karena mereka punya pemahaman itu hanya memikirkan keenakan bagi dagingnya. Berapa banyak hari-hari ini orang Kristen yang berkata mau ikut Tuhan tapi dia hanya hidup menyukakan dagingnya. Kita bahkan gak mampu keluar dari keinginan daging. Kita terus hidup melakukan keinginan daging. Kita hidup dalam percabulan, kenajisan, amarah, kepahitan. Ya, kita masih tenggelam dengan minuman keras, rokok, dengan segala macam dosa kita lakukan. Kenapa? Karena sesungguhnya kita ini tidak ada ubahnya dengan bangsa Israel yang hanya memikirkan kesenangan dagingnya tapi gak mau mengikuti Tuhan dan rencananya. Saudara, jangan biarkan proses Tuhan berlanjut terlalu lama dalam hidup kita. Bangsa Israel harusnya menempuh perjalanan bisa hanya beberapa hari. Tapi mereka akhirnya jadi puluhan tahun, 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Kenapa? Karena ternyata semua kesulitan tidak cukup membuat mereka bertobat. Ingat saudara, penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu sebenarnya cuma satu. Tuhan mau apa? Supaya kita ini bertobat. Apa arti penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Supaya kita ini hidup dalam pertobatan. Itu yang Tuhan mau. Ya, jangan sampai kita ini tidak mengalami pertobatan. Makanya dalam Keluaran pasal 15 ayat yang ke-11 dikatakan di sana, siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau ya pembuat keajaiban. Kenapa kata-kata ini keluar dari bangsa Israel? Ya, karena mereka melihat mujizat besar yang Tuhan buat. Tapi ternyata itu tidak cukup membuat mereka bertobat.
Ya, Keluaran 14 ayat 31 dikatakan di sana, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Sebenarnya tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan, persoalan supaya kemudian Tuhan membuat mujizat dan akhirnya bangsa itu menjadi percaya. Keluaran 14 ayat 31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan dan juga kepada Musa sebagai hambanya. Saudara, mari jangan hanya sampai dipercaya kepada Tuhan, tapi milikilah rasa takut akan Tuhan. Sehingga ketika kita mau melakukan dosa, kita takut akan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan itu dalam hidup kita. Ya, Tuhan menyertai kita itu supaya apa? Kita diizinkan mengalami kesesakan cuma satu tujuannya, agar kita sungguh-sungguh bertobat. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Menyerahkan segala yang kita miliki ini kepada Tuhan. Ya, bukan untuk kita ini ya senang-senang, bukan untuk kita ini tidak mengalami penderitaan, bukan. Ya, daging ini harus menderita supaya apa? Ketika daging kita menderita, barulah kita ini bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi hari ini ketika engkau sedang ada dalam pergumulan, mungkin engkau sedang ada dalam penderitaan, kesesakan, jangan bilang Tuhan tidak menyertai engkau. Tapi percayalah, semua itu Tuhan izinkan terjadi supaya engkau bisa melihat kelepasan yang dari Tuhan, supaya engkau bisa melihat ya rencana Tuhan dan kita bisa bertobat dan hidup takut akan Tuhan. Mari kita merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami tahu dan percaya Engkau menyertai hidup kami. Kami tahu dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami juga percaya penyertaan-Mu itu Tuhan sempurna bagi kami. Sekalipun mungkin hari-hari ini kami belum melihat, namun kami tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna di hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu. Lebih lagi katakan penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya Kau hadir, penyertaan-Mu sempurna. Sekalipun ada persoalan, ada beban di dalam hidup kami, namun Engkau Tuhan yang berjanji bahwa Engkau menyertai kami dalam kesesakan kami. Kami tahu orang yang disertai Tuhan bukan berarti tanpa kesesakan, bukan berarti tanpa persoalan hidupnya, tetapi justru yang membedakan kami adalah kami mengalami kesesakan, tetapi Tuhan beserta kami dalam kesesakan itu. Karena itu Tuhan hari ini berikan kekuatan kepada setiap mereka yang sedang berjuang Tuhan. Biarlah kekuatan yang dari Tuhan melimpah atas setiap anak-anak-Mu, membawa kami terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah jahat dan tidak pernah salah atas hidup kami.
Mari saudara terus imani bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, bahwa rencananya itu sempurna, bahwa apa yang Tuhan sedang lakukan atas hidupmu itulah yang terbaik. Jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan keadaanmu, tapi tetaplah percaya. Sekali lagi kita katakan pujian ini, angkat tanganmu. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Sekali lagi dengan iman katakan, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu, kehadiranmu Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang setia mencari Engkau, hatinya melekat kepadamu. Kami sangat percaya Engkau yang berjanji menyertai kami dalam kesesakan kami. Berikan kekuatan Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan dalam rumah tangga, dalam kesehatan, dalam keuangan. Mungkin ada yang sedang terbaring sakit hari ini, Tuhan jamah dan sertai Tuhan. Berkati Bapa, setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam ikatan dosa Engkau lepaskan. Kami juga tidak lupa melepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan pegang kendali atas bangsa ini. Tuhan Engkau yang berjanji menyertai setiap kami dan mendengarkan doa-doa kami. Terima kasih buat ibadah siang hari ini. Mari buka hati dan tanganmu saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.